Ulang dari pertanyaan beliau sebagai saksi. Kemudian pertanyaan itu ada 25 pertanyaan. Sebagian besar pertanyaan itu hanya berkaitan dengan proses beliau kuliah di Azhara. Kemudian kedua terkait dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan beliau, contohnya dekan, rektor, dan lain-lain. Hanya seputaran itu. Lebihnya saya pikir nggak jadi persoalan, hanya ada beberapa yang kita tambah karena ada perubahan pasal. Karena berlakunya KUHP yang baru ya. Yang awalnya kan ada tiga aturan yang dikenakan, yang disangkakan. Pertama itu tentang KUHP, tentang pemalsuan surat. Kemudian tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ketiga, Undang-Undang terkait dengan pendidikan tinggi. Karena ada perubahan KUHP yang baru, maka pemalsuan suratnya dihilangkan, ditarik oleh pasal KUHP yang baru 272 ayat 2. Yang mana 272 ayat 2 itu lebih kepada yang menggunakan ijazah. Dan dalam penjelasannya sepanjang yang menggunakan ijazah itu tidak tahu, maka sebagai alasan pemaaf di dalam penjelasannya ada kesesatan fakta. Sejauh ini kami meyakini ibu tidak tahu kalau itu asli atau bukan. Karena selama beliau mendapatkan ijazah rentang tahun 2012 itu sudah digunakan di beberapa kesempatan. Pilkada Bupati Belitung 2018, kemudian pileg di DPRD provinsi. Tidak ada yang mempersoalkan, tidak ada yang mempermasalahkan. Jadi memang tidak ada kepalsuan dan sudah saya tunjukkan semua bukti-bukti surat itu. Dan yang kedua juga kita minta kepada penyidik untuk segera melakukan audit forensik. Audit forensik itu sudah kita minta sejak lama. Namun kita tanyakan kepada penyidik, ternyata sampai hari ini audit forensik atau lab for itu belum ada. Ya, saya tanyakan apa sebetulnya dua alat bukti yang bisa disangkakan ke beliau sepanjang yang mereka sampaikan keterangan saksi dan ahli dan juga bukti surat. Tetapi tidak ada bukti forensik atau lapor yang mengatakan itu asli atau palsu. Nah, ini catatan besar. Kalau kita disamakan dengan kerugian negara, tidak ada hitungan kerugian negaranya. Sementara kan pokok perkara ini ijazah ini palsu atau asli, kan begitu. Kalau dia palsu, mana aslinya? Ini kan harus dibandingkan. Kalau dia asli, mana palsunya? Sampai hari ini tidak terungkap. Ijazah yang kita sampaikan tadi pagi itu ijazah yang asli, ada transkripnya, ada foto wisudanya. Dan kita juga menggunakan hak kita sebagai tersangka yaitu untuk memberi keterangan saksi-saksi yang meringankan, ahli-ahli yang juga menguntungkan kita. Salah satunya ahli pidana sama administratif. Sejauh ini kita masih berpendapat kalaupun ada kesalahan input dan update di PD Dikti itu adalah bersifat administratif, bukan bersifat perbuatan pidana. Dan itu sudah kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang insya Allah 2 minggu lagi akan ada gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang kita duga ada perbuatan melawan hukum dilakukan oleh pihak universitas sebagai tergugat 1, rektor pada saat itu sebagai tergugat 2, turut tergugat 1-nya adalah Yayasan Lentera Azhara, turut tergugat 2-nya adalah PD Dikti. Kenapa? Karena kampusnya sudah tutup, maka penting untuk PD Dikti diseret untuk dimintakan supaya dia untuk merubah itu. Nah, itu upaya-upaya hukum yang kita lakukan. Namun upaya hukum lainnya kita masih mempertimbangkan apakah kita akan melakukan langkah hukum terkait dengan aduan-aduan, laporan-laporan yang banyak kita lihat bukti-bukti itu tidak relevan, yang dijadikan dasar penyidik untuk menetapkan status tersangka. Selesai itu ya, BAP-nya sudah ada 25, mungkin saya nggak bisa tunjukkan. Yang pada intinya kita korporatif, ya alhamdulillah isu-isu yang di luar katanya beliau ditahan, alhamdulillah tidak ditahan. Kita sangat bersyukur dan penyidiknya juga kooperatif, beretikat baik. Kita sudah sampaikan semuanya dan penyidik juga memberi kita kesempatan untuk menghadirkan bukti-bukti surat, keterangan saksi dan ahli. Itu ya. Boleh ceritakan dong waktu kuliah kehidupannya seperti apa sih? Kehidupannya seperti apa di kampus dulu? Jadi gini, kita pertama itu mahasiswa pindahan kita dari AAI-KPN, jadi konversi nilai. Dan kami ketika melanjutkan di Azhara itu hampir 2 tahun.
Nah, eh, jadi di Azhara kita mengikuti kelas eksekutif, kelas Sabtu, Minggu. Jadi karena waktu itu saya anggota DPRD Kabupaten Belitung, sehingga tapi suami waktu itu di PN Jakarta Pusat. Jadi Sabtu Minggu saya biasanya berada di Jakarta. Nah waktu itulah saya kuliah dan menamatkan di Azhara. Eh, Tahun 2011 ya? 2011 kita masuk di Azhara April 2011, tamat November, udah di semester Di Azhara itu semester 7 sama 8 ya? 7-8 yang ada KRS-nya, 6 dari 6 kayaknya. 6, 7, 8 itu 6, ada 7, 8. KRS-nya. KRS dan KS ya. Begitu. Begitu kurang lebih. Ya kalau dulu itu kan sistem eksekutif. Jadi Itu kan Sabtu kelasnya Minggu masih Sabtu ada Minggu. kan dulu kan. Kalau sekarang udah nggak ada lagi. Nah beliau pada saat itu hadir kuliah. Ada KRS dan segala macam. Hanya kalau ditanya berapa kehadiran dan segala macam, ya mungkin udah agak lupa karena zaman dulu kan. Ya barang tentu secara intinya kita, tadi pun ditanya sama penyidik, udah kita sampaikan bahwa kita sudah mengikuti perkuliahan eksekutif pada saat itu, kan ada yang reguler sama non reguler kan, dan eksekutif. Sebetulnya nggak ada sistem pendidikan yang salah. Hanya kan memang persoalannya rektor pada saat itu tidak mengakui, tidak pernah tanda tangan ijazah itu yang kita tunjukkan. Makanya karena dia tidak mengakui ijazah yang dia tanda tangani, makanya ijazah aslinya kita serahkan ke penyidik. Tolong dong ini diperiksa, betul nggak itu tanda tangannya rektor pada saat itu. Dan penyidik mengatakan sudah menyita 15 ijazah asli plus 40 tanda tangan Pak Rektornya. Mau disandingkan dengan ijazah asli yang kita sampaikan. Mau dilihat apa hasil lapor, sampai sekarang belum ada hasil lapor yang tiba-tiba sudah dijadikan tersangka. Sementara kan objek itu kan objek ijazah atau gelar akademik palsu. Nah ini yang menurut kita penyidik terlalu prematur, buru-buru untuk menetapkan orang tersangka. Dan juga pada saat proses penyelidikan sudah kita sampaikan bukti-bukti surat itu. Dan bahkan kita sudah menyampaikan aduan masyarakat bulan Agustus ke Wasidik untuk digelar GPK, gelar perkara khusus, tapi sampai sekarang nggak ada. Makanya sebetulnya kan prematur. Tapi kita itu menghormati kewenangan penyidik ya, bagaimanapun juga kita menghormati itu dan kita lihat nanti proses ke depan. Begitu ya? Aman ya? Tentang hukum pemerintahan daerah waktu itu. Karena memang DPRD juga sih. Pagi tadi udah kan? Pagi tadi sudah foto wisuda beliau. Ya kalau masa kuliah itu nggak secanggih sekarang ya, bisa update status dan lain-lain. 2012, 2013 mungkin saya pun belum punya handphone WhatsApp atau apapun itu ya. Sudah ada ya, berarti lebih mampu dari saya pada saat itu. Nah saya belum ada. Jadi nggak se-update sekarang lah, setiap di status segala macam gitu ya. Aman ya, udah ya. Thank you ya.